Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai belajar menurut teori humanistik. Adapun anggota kelompok 9 terdiri dari Afika Duli Rarivolta, Gafari Muhammad, dan Nisa Ulba Nur Hafizah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu belajar menurut teori humanistik? Belajar menurut teori humanistik adalah upaya untuk memanusiakan manusia melalui pengembangan potensi diri peserta didik secara optimal dengan menekankan kebebasan, pengalaman personal, dan pemahaman diri. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli, yang pertama, menurut Maslow, ia mengatakan bahwa pentingnya kesadaran akan perbedaan individu dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Selanjutnya, Habermas mengemukakan bahwa belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketiga, menurut Carl R. Rogers, ia mengatakan bahwa pendidikan harus berfokus kepada pengembangan diri peserta didik. Belajar akan lebih efektif jika peserta didik merasa dihargai, aman, dan diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi potensi mereka. Yang keempat, menurut Gardner and Briggs, ia mengatakan bahwa pentingnya memperhatikan perbedaan individu dalam proses belajar. Pendidikan harus humanis, yaitu mengakui bahwa setiap peserta didik unik dan memiliki kebutuhan yang Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Teori humanistik menawarkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada swa-arah atau self-direction, yaitu peserta didik didorong untuk mengatur sendiri arah dan proses belajar mereka, bukan sekedar mengikuti instruksi guru. Yang kedua, belajar tentang cara belajar atau learning how to learn, yaitu fokus pada keterampilan belajar itu sendiri, sehingga peserta didik dapat terus belajar sepanjang hidupnya. Yang ketiga, evaluasi diri atau self-evaluation, yaitu peserta didik diberi kesempatan menilai sendiri kemajuan mereka, bukan hanya bergantung pada nilai dari guru. Yang keempat, pentingnya perasaan atau importance of feeling, yaitu perasaan, emosi, dan pengalaman personal peserta didik diakui sebagai bagian penting dalam proses belajar. Dan yang terakhir, bebas dari ancaman, yaitu freedom of threat, yaitu lingkungan belajar yang aman, bebas dari ancaman fisik maupun psikologis, membuat peserta didik lebih berani bereksplorasi dan belajar. Menurut Carl Rogers, prinsip ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kemauan alami manusia untuk belajar, yang kedua membuat belajar lebih bermakna dengan materi yang relevan, yang ketiga mengurangi ancaman eksternal yang bisa menghambat proses belajar, dan yang terakhir memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengarahkan sendiri pembelajarannya. Baik, yang ketiga, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Dalam pendekatan humanistik, peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator yang membangun peserta didik mencapai tujuan mereka sendiri. Yang kedua, penyedia sumber belajar dan pengarah lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, motivator yang membangkitkan kesadaran pentingnya belajar dalam kehidupan peserta didik. Yang keempat, penciptanya suasana yang suportif, bebas dari ketakutan dan tekanan. Dan yang kelima, guru juga perlu menerima keterbatasan dirinya dan menghargai setiap perbedaan individu-individu di kelas.